Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ketemu lagi dengan saya, Suyitno Irmin. Video kali ini saya mengambil topik sukses hidup melalui soft skill. Sahabatku, apa itu soft skill? Ya, soft skill adalah keterampilan mengelola hati, pikiran, sikap dan perilaku untuk sukses membangun hubungan vertikal dan horizontal. Jadi soft skill adalah satu kemampuan atau keterampilan untuk mengelola hati, pikiran, sikap dan perilaku untuk kita ya membangun hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta dan juga kepada sesama manusia. Itu intinya, ya. Mengapa soft skill itu begitu penting gitu ya? Karena soft skill urusannya itu banyak menyangkut masalah sikap dan perilaku, ya. Karena soft skill banyak melibatkan perasaan, hati, dan pikiran, ya. Karena soft skill terkait dengan hubungan vertikal dan horizontal, dengan hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Karena soft skill sangat dominan di dalam mengelola diri sendiri dan juga orang lain, karena soft skill menentukan keberhasilan hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Ya, nah kita teruskan bahwa selain di dalam kehidupan kita tentu yang lebih fokus, lebih penting lagi adalah bahwa soft skill ini mendominasi di tempat kerja. Ya, jadi soft skill memang dominan di tempat kerja. Ya, dari hasil penelitian atau studi ya yang dilakukan oleh beberapa universitas bahwa sukses di tempat kerja itu dipengaruhi dua hal. Yang pertama adalah hard skill, yang kedua adalah soft skill. Hard skill itu merupakan sesuatu yang mutlak yang harus kita miliki, tetapi kalau soft skill itu penunjang. Tetapi, nah ini masalahnya, tetapi dominan gitu ya. Ini, jadi penunjang tetapi dominan. Perannya hard skill itu untuk sukses di tempat kerja hanya 20%, sementara soft skill itu 80%. Nah, karena soft skill ini belum banyak diberikan secara formal, maka kita harus belajar sendiri, ya, baik formal maupun non formal, ya, baik sebelum kerja maupun sesudah kerja. Dan yang paling penting kita harus sadar akan dominasi soft skill itu di tempat kerja. Ya, perbedaan antara soft skill dan hard skill. Apa itu perbedaannya? Soft skill ya secara definisi tadi, tetapi ini adalah prakteknya. Jadi soft skill adalah satu praktek keterampilan dan kemampuan dalam ya mengelola diri sendiri, mengelola orang lain, dan keterampilan mengkaitkan keberadaan Allah dalam setiap kejadian dan setiap ya melakukan satu kegiatan. Itu soft skill ya. Soft skill sangat terkait dengan yang pertama adalah suara hati, kemudian yang kedua adalah pola pikir, mindset atau paradigma, kemudian yang ketiga terkait dengan konsep diri, bagaimana konsep diri kita ini di dalam mengarungi kehidupan, kemudian attitude, sikap dan perilaku, ya. Kemudian juga perasaan. Nah, ini yang paling penting bahwa soft skill ternyata sangat-sangat terkait dengan yang namanya perasaan. Kemudian spiritualitas. Dan tentu yang namanya soft skill ini keberadaannya itu fluktuatif, naik turun ya, naik turun ya. Tidak nanti seperti kalau hard skill itu nanti akan stabil, tetapi soft skill itu relatif fluktuatif ya, naik turun tergantung pengaruh-pengaruh tadi ya, pengaruh bagaimana suara hati, bagaimana pola pikir, konsep dirinya, sikap perilakunya terutama sangat dipengaruhi oleh perasaan dan bagaimana kita memiliki spiritualitas. Kemudian soft skill itu tadi sudah disampaikan bahwa soft skill adalah keterampilan bagaimana mengelola diri sendiri, mengelola orang lain, dan mengelola spiritualitas. Jadi tiga ini ya. Pada mulanya ya secara teori itu kalau kita baca buku-buku textbook atau teori-teori bahwa
soft skill ini adalah keterampilan kita mengelola diri sendiri dan orang lain. Tetapi setelah saya cermati, saya amati, kemudian saya melaksanakan training-training dan lain sebagainya, ternyata bagaimana kita mengelola spiritualitas kita itu justru yang penting gitu. Nanti kalau kita ini sudah mampu mengelola spiritualitas, maka mengelola diri sendiri sama mengelola orang lain itu relatif gampang. Ya. Jadi ini saya masukkan bahwa mengelola spiritualitas itu termasuk di dalam soft skill. Nah, sementara kalau hard skill itu adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat teknis yang diperlukan di satu pekerjaan atau kegiatan. Seperti contohnya ilmu pengetahuan, kemampuan administrasi, teknologi, desain, bahasa asing, dan ilmu-ilmu teknis yang lain. Itu hard skill, di mana hard skill itu sangat banyak kita pelajari, kita dapatkan mulai dari sekolah di SD sampai perguruan tinggi, itu hampir 90% yang diberikan adalah hard skill, sementara soft skill ini sangat kurang sekali, ya. Kecuali kalau kita mengambil jurusan psikologi, maka banyak soft skill di situ. Hard skill itu sangat terkait dengan yang pertama adalah kecerdasan otak atau intelektualitas kita, kemudian ilmu pengetahuan, kemudian kebiasaan yang melekat ini maksudnya keterampilan-keterampilan yang kita miliki gitu, kemudian teknis dan fisik sifatnya, kemudian relatif konstan di dalam diri kita. Jadi hard skill itu sesuatu kemampuan, keterampilan yang berada di dalam diri kita dan itu tidak terpengaruh dengan perasaan gitu ya. Contoh momen saja kita ini sudah pinter komputer meskipun kondisi marah, susah dan lain sebagainya itu tetap kita pinter. Berbeda dengan soft skill ya. Jadi soft skill itu diantaranya katakanlah rasa percaya diri, rasa marah, mengendalikan emosi dan lain sebagainya itu sangat dipengaruhi oleh perasaan ya, atau juga yang penting di dalam dunia kerja itu adalah motivasi ya, itu termasuk soft skill, kemudian juga leadership kepemimpinan itu soft skill. Selanjutnya kita hanya akan membahas masalah soft skill, tetapi kita sudah tahu apa bedanya hard skill dengan soft skill ya. Jadi kalau hard skill itu adalah kemampuan teknis, pengetahuan ya, tetapi kalau soft skill itu banyak terkait dengan paradigma hati kita, perasaan ya, terus kemudian juga apa sikap dan perilaku kita ya. Jadi yang pertama tadi kan ada tiga, mengelola diri sendiri, mengelola orang lain, dan mengelola spiritualitas. Itu yang akan kita bahas pada topik atau video kali ini. Yang pertama kita bahas bagaimana kita mengelola diri sendiri ya. Mengelola diri sendiri yang pertama itu adalah bagaimana kita mengelola hati nurani kita ya. Kita tahu bahwa fungsi hati nurani atau kolbu ya kita sebut seperti itu ya adalah satu sistem, satu peralatan, satu organ atau mungkin satu sistem ya di dalam diri kita yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk ya. Kemudian hati kita ini memberikan sinyal-sinyal kepada pikiran kita untuk mengingatkan manakala kita berpikir menyimpang dari kebenaran. Gitu. Terus kemudian kita karena mengelola hati nurani berarti hati nurani kita ini kita usahakan untuk bisa tetap bersih. Jadi jangan menuruti bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan yang tidak baik karena pada dasarnya hati nurani kita itu mengajak kepada kebaikan. Oleh karena itu dia berfungsi untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Mana yang baik yang harus dikerjakan dan mana yang buruk yang harus kita tinggalkan. Ya. Terus kemudian kita harus banyak berusaha untuk menjaga kebersihan hati ini ya dengan cara menjalankan perintah agama, kemudian menjauhi perbuatan-perbuatan dosa ya, dan kemudian juga banyak berpikir dan juga berdoa kepada Allah. Itu model atau cara kita untuk mengelola hati nurani kita supaya hati nurani kita ini bisa berfungsi secara efektif, memberikan sinyal-sinyal kepada pikiran kita supaya bisa ya membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian berikutnya ya mengelola diri sendiri itu mau introspeksi karena ini penting juga mau introspeksi supaya nanti itu
bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan kita dan juga meningkatkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Jadi kita harus yang pertama objektif pada diri kita sendiri. Jadi jangan ego. Jadi kalau kita ini memang baik ya kita pikirkan baik. Kalau memang kita ini ada kelemahan ya kita berpikir kelemahan atau menilai diri kita lemah gitu. Yang pertama kita harus melihat kelebihan kita karena introspeksi diri itu ada dua. Satu melihat kelebihan dan yang kedua adalah melihat kelemahan. Apa kelemahan kita? Nah, kalau kelebihan kira-kira tidak terlalu sulit ya, tetapi begitu kita melihat kelemahan itu yang jadi problem yang sering kita tidak bisa melihat kelemahan diri kita sendiri. Kemudian niat ya, kalau sudah kita tahu bagaimana kelebihan dan kelemahan, maka kita harus meniat untuk memperbaiki diri. Jadi memperbaiki diri itu artinya bahwa kita harus meningkatkan ya kelebihan-kelebihan yang kita miliki kita tingkatkan dan kita harus mengurangi, menurunkan kelemahan-kelemahan. Kalau bisa malah dihilangkan begitu. Ya. Kemudian mencari momen yang tepat artinya bahwa kita pada saat kita sudah introspeksi mau memperbaiki maka kita gunakan momen-momen yang tepat untuk kita berubah menjadi lebih baik tentunya. Contoh umpamanya saja kita mendatangi satu kajian tausiah ya, kita belajar mengikuti seminar dan lain sebagainya. Nah, itu adalah momen-momen untuk kita tepat berubah. Jangan kita ini berubahnya kalau sudah kena musibah, kena bencana, kena ujian oleh Allah, kita baru berubah. Jadi kita coba untuk bisa berubah menjadi lebih baik, menjadi personal branding kita menjadi baik itu kita gunakan momen-momen yang efektif dan efisien, momen yang tepat, yang sekiranya tidak terlalu besar pengorbanan kita. Ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita membangun integritas dan loyalitas. Ini penting, terutama ya tidak hanya di tempat kerja, tapi di kehidupan masyarakat kita harus bisa harus membangun integritas dan loyalitas kita. Yang pertama, kita harus jujur, bisa dipercaya, ya. Kemudian disiplin. Nah, disiplin waktu, disiplin perencanaan, disiplin janji, ya. Kemudian satunya kata dengan perbuatan. Apa yang kita ucapkan harus sama dengan kenyataan yang kita lakukan. Kemudian kita memiliki tanggung jawab besar. Apa yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan. Kemudian loyal itu setia kepada siapa? Tentu kepada orang-orang yang terkait, umpamanya saja orang tua, ya, kemudian family-family, kemudian juga di tempat kerja, ya, di komunitas dan lain sebagainya. Jadi kita memiliki kesetiaan, ya, kalau kita memang sudah niat terjun atau bergabung di dalam komunitas atau di tempat kerja, kita harus setia, gitu. Kemudian rela berkorban, tentu komunitas atau tempat kerja kita kadang-kadang membutuhkan kalau sudah terjadi satu kemunduran, satu kebangkrutan atau apalah, ya kita harus rela berkorban untuk organisasi atau untuk tempat kerja kita. Itu, jadi membangun integritas ini penting sekali karena nanti akan dipercaya orang, ya kemudian diserai tugas, ya diangkat jadi pemimpin, manakala kita memiliki integritas yang tinggi. Kemudian yang berikutnya yang penting sekali ini, menurut saya ya namanya soft skill untuk mengelola diri kita sendiri itu yang paling menurut saya susah banget itu untuk kita lakukan dan itu harus kita kendalikan, kita kelola dengan baik adalah mengelola hawa nafsu, ya. Apa saja ya hawa nafsu itu? Yang pertama adalah mengelola nafsu amarah. Ya, kita tahu bahwa amarah itu adalah perbuatan yang negatif yang akan merugikan diri kita sendiri maupun orang lain, ya. Kita harus ingat ya, yang pertama mengelola nafsu amarah itu ingat bahwa perbuatan marah itu tidak baik. Yang kedua bahwa marah itu akan merugikan kita sendiri dan juga orang lain. Yang ketiga yang harus kita ingat bahwa efek dari marah itu mesti penyesalan dan mungkin juga akan mempengaruhi kehidupan kita ke depan. Sehingga kita harus tetap ingat pada saat kita marah harus segera kita hilangkan rasa amarah atau kita turunkan bahkan kita buang jauh-jauh supaya yang tadi yang pertama itu merugikan diri sendiri, kemudian juga orang lain juga akibat-akibatnya akan menimbulkan penyesalan yang besar. Kemudian yang kedua adalah mengelola nafsu iri hati. Nah ini seringkali ya di tempat kerja, di kehidupan masyarakat, iri itu akan membawa atau mendorong kita untuk berbuat sesuatu yang tidak baik.
Kemudian yang ketiga adalah mengelola nafsu jahat. Jadi seringkali kita tergoda dengan perbuatan-perbuatan jahat karena perbuatan jahat itu selain setan ini mempengaruhi kita, ya, mengajak kita untuk berbuat yang tidak baik, ada semacam daya tarik bahwa kita berbuat jahat itu menyenangkan hati. Padahal itu hati kita ini senangnya senang semu, senang sementara. Jadi harus kita kendalikan. Dan yang perlu kita ingat lagi bahwa nafsu jahat atau motivasi untuk berbuat jahat itu seringkali lebih besar daripada motivasi untuk berbuat baik. Nah, itu yang perlu kita terus kita ingat sehingga kita bisa mengurangi ya kalau bisa menghilangkan ya nafsu jahat itu jangan kita lakukan ya. Yang nafsu yang baik tentu yang positif gitu ya. Kemudian yang keempat adalah mengelola nafsu serakah. Nah, ini kebiasaan manusia kita ini serakah terhadap harta benda ya, macam-macam gitu, kekuasaan dan lain sebagainya. Itu serakah. Jadi kalau kita ini sudah dikuasai nafsu serakah, maka semua ya yang urusannya dengan keserakahan itu akan mendapatkan prioritas nomor satu. Sehingga ini yang harus kita kelola, jangan sampai kita nuruti ya nafsu serakah. Kemudian yang kelima, nah ini mengelola nafsu birahi. Nah, nafsu birahi tentu yang dimaksud di sini adalah nafsu birahi yang negatif yang bukan pada tempatnya, bukan pada haknya. Jadi kita ini mengeluarkan atau melakukan sesuatu menuruti nafsu birahi itu harus pada orang yang memang sah kita, artinya istri atau suami kita. Dan ini di tempat kerja sangat membahayakan ya di dalam kehidupan, termasuk karir dan lain sebagainya. Kalau kita ini menuruti hawa nafsu birahi ini bisa hancur ya karir kita. Nah, ini adalah mengelola sesuatu yang memang sulit ya di dalam soft skill ini akan dibahas banyak sebetulnya gitu. Artinya ini saya ambil yang garis-garis besar saja gitu ya. Kemudian mengelola nafsu positif artinya bagaimana kita memperbesar atau meningkatkan nafsu-nafsu terhadap perbuatan-perbuatan yang positif itu yang harus kita kelola, kita tingkatkan. Kemudian berikutnya adalah mengelola keinginan ya. Jadi kalau kita ini nuruti keinginan itu nggak ada habisnya ya gitu. Ya, membatasi keinginan yang kurang bermanfaat gitu. Kemudian menginginkan rezeki yang halal ya. Itu keinginannya dikelola, diatur supaya kita ini selalu menginginkan membawa sesuatu atau rezeki yang halal gitu. Kemudian keinginan untuk berbuat jujur ya. Kemudian mendorong keinginan berbuat baik pada orang lain. Nah ini jadi sesuatu keinginan ini kita kelola ya yang positif-positif gitu ya. Kemudian keinginan mengembangkan potensi diri ya, kemudian juga keinginan membangun motivasi diri terutama kalau kita di tempat kerja ya. Kemudian berikutnya ya di dalam mengelola diri sendiri itu yang juga sangat penting ya itu adalah bagaimana kita mengelola perasaan ini ya karena ternyata nanti perasaan inilah yang banyak mempengaruhi soft skill kita, banyak mempengaruhi bagian-bagian atau faktor-faktor yang ada di dalam soft skill. Contoh momen saja motivasi, ya itu sangat ya, dipengaruhi oleh perasaan ini. Terus kemudian leadership kita, ya, kemudian sikap dan perilaku kita ini akan sangat dipengaruhi oleh perasaan, ya. Jadi mengelola perasaan kecewa itu terutama karena apa? Karena kalau kita ini apakah itu kehidupan di komunitas atau mungkin juga di tempat kerja terutama, itu kalau sudah muncul perasaan kecewa maka itu akan menurunkan semangat hidup, menurunkan semangat kerja atau motivasi kerja. Itu rumus sudah. Jadi kalau muncul kecewa maka akan turun motivasinya. Yang terjadi saat ini adalah yang terbaik ya. Ini cara mengelola perasaan. Jadi perasaan kita kalau ada sesuatu, hasil atau mungkin juga yang terjadi pada diri kita itu kita harus mempunyai satu pemahaman, pemikiran bahwa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik. Yang penting kita sudah berusaha. Kemudian tidak mudah tersinggung ya. Kemudian juga mengelola kesabaran. Jadi bagaimana kita selalu dianjurkan di dalam agama ini untuk kita bersabar dan sabar ini tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti belum sabar. Senantiasa bersyukur. Nah, ini jadi perasaan-perasaan
Yang negatif itu bisa kita patahkan atau kita atasi dengan rasa syukur kita. Jadi rasa syukur itu banyak bermacam-macam, mulai dari kita ini diberi hidup, kita diberi fasilitas, kemudian kita diberi rezeki dan lain sebagainya ya, kesehatan harus kita syukuri. Kemudian ikhlas dan pasrah artinya bahwa kita ikhlas melaksanakan tugas-tugas, ikhlas menjalankan perintah dan pasrah apa yang terjadi yang ke depan ini akan kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian yang penting lagi ya ikhlas, pasrah, tetapi juga harus tetap berusaha. Jadi usaha ini adalah satu kewenangan dari Allah. Jadi kita ini hidup diberikan satu fasilitas mulai dari otak kita, kesehatan, organ-organ dan lain sebagainya. Itu sebetulnya untuk berusaha ya di dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan Allah itu memberikan satu kebebasan untuk memilih, tetapi bagaimana kita berusaha ya. Nanti ujung-ujungnya bahwa hasil itu adalah Allah yang menentukan. Nah, ini yang perlu kita pahami, kita hayati betul bahwa manusia atau kita ini hanya diberi kewenangan untuk berusaha. Hasilnya Allah yang menentukan. Ya, ini akan bisa mengelola perasaan-perasaan yang negatif kalau kita mampu ya seperti apa yang saya sampaikan tadi, mulai dari mengelola perasaan kecewa yang terjadi saat ini yang terbaik, tidak mudah tersinggung, ya sabar, kemudian bersyukur, ikhlas, pasrah dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ya di dalam mengelola diri kita sendiri itu adalah mengelola semangat dan ketangguhan. Jadi kita semangat itu motivasi itu atau kita kelola bagaimana kita tetap memiliki semangat kerja terutama untuk melakukan satu kegiatan karena kerja ini adalah satu kewajiban sehingga harus kita memiliki semangat supaya hasil kerja kita ini menjadi baik. Kemudian memiliki keberanian yang terukur. Maksudnya bahwa kita berani melangkah, berani menghadapi sesuatu, tetapi terukur. Maksudnya kita harus perhitungan gitu ya. Kemudian berani mengambil risiko sama. Jadi mengambil risiko, berani mengambil risiko artinya bahwa kita mempertimbangkan, menghitung apa kira-kira risikonya, kemudian risiko itu kita upayakan untuk kita perkecil. Kemudian tidak takut gagal bahwa usaha itu sangat mungkin gagal, tetapi kalau kita takut, jadi kita tidak akan berusaha. Jadi oleh karena itu gagal itu tidak perlu ditakuti, tetapi manakala gagal kita harus bangkit dengan cara yang berbeda dengan yang sudah. Karena kalau kita bangkit tapi dengan cara yang seperti kemarin ya kita gagal lagi gitu. Ya, berani bertanggung jawab jadi apa yang kita perbuat, apa yang kita putuskan, apa yang kita mengambil satu langkah itu kita harus bertanggung jawab. Kemudian selalu pasang target yang menantang artinya bahwa kita selalu menentukan target walaupun nanti target itu tercapai atau tidak, tapi yang penting bahwa kita harus menancapkan, harus memasang target supaya target itu mendorong semangat kerja kita atau semangat dari usaha kita. Kemudian siap menghadapi kendala dan rintangan. Nah, kita tentu di dalam melangkah ke depan itu mesti menghadapi kendala dan rintangan dan itu jangan sampai kita putus asa begitu. Kemudian memiliki daya juang yang tinggi, ya, tidak pernah patah semangat, ya. Kemudian semangatnya selalu dipertahankan sebelum sesuatu itu bisa tercapai, terus saja berjuang sampai pada titik di mana memang kita yang terjadi atau hasilnya seperti yang kita terima. Nah, itu apa-apa yang harus dikelola di dalam kita mengelola diri sendiri ya. Jadi banyak terkait dengan perasaan, dengan pikiran kita, kemudian dengan semangat dan lain sebagainya. Itu adalah soft skill yang pertama yaitu mengelola diri kita sendiri. Dengan cara kita mengelola berbagai macam sesuatu yang muncul dari diri kita sendiri, itu kita insya Allah akan berperilaku bersikap yang baik. Gitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengelola orang lain. Kita tahu bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, ya kita harus berinteraksi dengan orang lain, kita harus berhubungan dengan orang lain, kita harus bekerja sama dengan orang lain, ya kita harus kalau kita sebagai pemimpin harus bisa mempengaruhi orang lain, mengajak orang lain. Jadi banyak sekali yang harus dikelola ya tentang orang lain ini. Ya, tetapi mungkin di dalam topik ini saya tidak terlalu banyak karena memang
waktunya terbatas gitu. Yang pertama, di dalam mengelola orang lain itu adalah bagaimana kita membangun kemampuan kita untuk berkomunikasi. Ini sangat penting sekali karena komunikasi itu adalah satu sarana alat yang bisa kita berhubungan dengan orang lain lebih enak, lebih bagus itu kalau kita mampu berkomunikasi dengan baik. Mengapa komunikasi itu sangat penting? Ya, karena yang pertama, manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri. Kemudian manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia bukan makhluk yang serba bisa. Sejak lahir manusia butuh bantuan orang lain. Ya. Kemudian manusia butuh teman, jodoh, relasi, dan juga kelompok. Ya. Untuk berinteraksi caranya dengan cara berkomunikasi. Ya. Setiap hari kita pasti melakukan komunikasi dengan orang lain. Itulah mengapa komunikasi ini penting gitu ya. Tujuan berkomunikasi itu apa? Yang pertama mencari tahu, yang kedua memberikan informasi, yang ketiga meminta tolong atau memerintah gitu ya. Kemudian mempengaruhi, menjembatani beda pendapat, menghibur, tata krama untuk pergaulan atau mungkin ya bisa dikatakan bahasa basi. Etika di dalam komunikasi ya. Yang pertama kita senantiasa tersenyum, menghormati siapapun, berbicara lemah lembut ya, kemudian merespon secara positif ya, mendengarkan dengan seksama, tidak mendominasi pembicaraan, mengingatkan dengan cara yang santun ya, kemudian tahu posisi diri. Itu etika di dalam berkomunikasi. Upaya membangun komunikasi yang efektif, yang pertama itu adalah upayakan kita tidak punya masalah dengan orang yang kita ajak berkomunikasi. Itu akan bisa lancar. Tetapi kalau kita punya masalah, nah pasti komunikasi akan terganggu. Jadi selesaikan dan klarifikasi masalah yang ada. Ya. Kemudian cara berkomunikasi yang baik. Jadi isi komunikasi penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah cara kita berkomunikasi supaya apa yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik. Kemudian mempertimbangkan siapa yang diajak berkomunikasi. Jadi siapa yang kita ajak berkomunikasi, apakah orangnya pangkat, kemudian umurnya sudah tua, apa dia sejajar, teman, atau mungkin anak buah, dan lain sebagainya. Nah ini harus kita pertimbangkan. Ya. Upaya memposisikan yang sederajat, artinya pada saat kita berkomunikasi, upayakan sederajat itu maksudnya tidak memposisikan terlalu tinggi, juga tidak memposisikan terlalu rendah, sehingga bisa menghambat komunikasi. Kemudian tekan rasa emosi jika terpaksa emosi yang terkendali. Maksudnya kalau dalam kita berkomunikasi, omong-omong, telepon dan lain sebagainya, itu kalau kita emosi itu kita harus kita tahan gitu ya, karena emosi di dalam komunikasi nanti akan langsung merusak komunikasi kita. Ya. Kemudian kita harus simpatik, empati, dan mempertimbangkan rasa. Kemudian mudah bekerja sama dengan dalam hal kebaikan. Jadi kita mudah bekerja sama karena kita tidak bisa bekerja sendirian. Jadi menyadari bahwa kita tidak bisa kerja sendirian. Bekerja sama berarti saling tolong menolong, memegang prinsip win-win solution dalam proses yang saling terkait. Kerjasama merupakan satu keharusan. Next proses adalah pelanggan yang harus dipuaskan. Jadi kalau di dalam satu organisasi bagian satu dengan bagian lain itu kan ada kaitannya ya, satu sistem proses gitu. Jadi pelanggan kita yang utama itu adalah next proses. Jadi pekerjaan kita ini mau diproses oleh bagian lain. Nah ini harus kita puaskan. Kita harus bekerja baik begitu maksudnya ya. Kemudian perlu kejujuran dan transparansi. Ya, kemudian yang paling penting sebetulnya di dalam bagaimana mengelola orang lain itu adalah praktek leadership ya. Terutama ini untuk para pemimpin. Ini sebetulnya materinya banyak sekali yang namanya leadership, tetapi saya hanya memberikan yang pokok-pokok. Yang penting bahwa di dalam soft skill itu mengelola orang lain, salah satunya adalah bagaimana kita menjalankan leadership, menjalankan kepemimpinan. Ya. Yang pertama menjadi teladan, yang kedua kita harus memiliki karisma supaya apa yang kita sampaikan itu bisa dipatuhi dan dipatuhi dan dikerjakan oleh anak buah kita. Kalau kita memiliki karisma, sikap dan perilaku kita harus baik ya. Kemudian
kita harus mampu mempengaruhi orang lain, ya. Kita harus mampu menggerakkan orang-orang di bawah kita supaya mau melakukan satu kegiatan. Kemudian kita tentu harus mensejahterakan anak buah kita, ya. Kemudian kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita pimpin, apa yang kita kuasai gitu ya. Kemudian ya tentu yang paling penting adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi bagaimana kita mengajak kepada bawahan atau anak buah kita ke hal-hal yang positif dan juga kita melarang atau menjauhi hal-hal yang tidak baik ya. Kemudian yang terakhir tadi ini adalah mengelola spiritualitas. Nah, ini tadi kan sudah mengelola diri sendiri, mengelola orang lain dan sekarang mengelola spiritualitas itu. Nah, pengertian spiritualitas itu apa? Spiritualitas adalah kemampuan dan keterampilan seseorang di dalam mengkaitkan seluruh kejadian di alam semesta ini dengan keberadaan Allah. Itu namanya spiritualitas, ya. Spiritualitas merupakan fondasi yang paling kuat untuk kita mampu membangun soft skill, ya. Jadi kalau dulu di dalam teori itu soft skill itu hanya mengelola diri sendiri dan bagaimana mengelola orang lain. Nah, ini saya tambahkan justru ya spiritualitas itu menurut hemat saya adalah sesuatu yang sangat-sangat fundamental, sangat penting yang harus kita hayati, kita kuasai bahkan kita lakukan, yaitu bagaimana kita mengkaitkan seluruh kejadian di alam raya ini dengan keberadaan Allah gitu. Ya, ada 5 alasan mengapa spiritualitas harus mendapatkan prioritas dalam mengelola soft skill. Ya. Yang pertama, tidak bisa dipisahkan dengan spiritualitas. Artinya bahwa semua kegiatan kita itu tidak bisa dipisahkan dengan spiritualitas. Ya, tadi kita ingat bahwa spiritualitas adalah keterampilan kita mengkaitkan, ya, melibatkan semua kegiatan yang kita lakukan dengan keberadaan Allah. Maka kalau sampai terjadi ya bahwa kegiatan kita apapun itu dipisahkan dengan spiritualitas, maka akan menabrak norma-norma agama maupun norma-norma kehidupan. Contoh, kalau kita berpolitik itu tidak pakai spiritualitas, ya maka akan menabrak norma-norma agama dan norma kehidupan gitu. Bisnis juga begitu, memimpin juga begitu. Jadi bahkan melakukan sesuatu ya, yang kita lakukan sehari-hari itu kalau tidak dibarengi dengan spiritualitas, ya maka akan banyak menyimpang dan banyak menabrak aturan-aturan. Kemudian yang ketiga, spiritualitas merupakan fondasi dari soft skill. Karena kalau kita ini sudah memiliki spiritualitas yang tinggi, maka untuk melaksanakan bagaimana kita mengelola diri sendiri, mengelola orang lain, itu tidak sulit gitu ya. Kemudian dengan spiritualitas itu maksudnya juga kita membangun hablum minallah, dan juga karena hablum minallahnya sudah baik supaya ini implementasinya, maka hablum minannasnya juga baik gitu. Kemudian mengawal seluruh pola pikir, sikap, perilaku, langkah dan kegiatan manusia. Itu kalau menggunakan spiritualitas insya Allah akan terarah kepada hal-hal yang positif. Orang yang memiliki spiritualitas tinggi itu berarti meyakini akan keberadaan Allah. Yang kedua, alam jagat raya ini diatur oleh Yang Maha Kuasa. Manusia itu tidak bisa berbuat sesuatu tanpa bantuan Allah. Jadi satu keyakinan gitu ya, mengaku bahwa semua yang ada di dunia di jagat alam raya ini diatur oleh Yang Maha Kuasa. Bahkan kita ini tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak dibantu oleh Allah. Manusia itu hanya diberi kewenangan untuk berusaha. Yang tadi sudah saya sampaikan, sedang hasil itu ditetapkan oleh Allah. Meyakini akan sunatullah dan takdir dari Allah. Nah, orang yang memiliki spiritualitas tinggi tentu hal-hal ini ya. Yang terakhir bahwa apapun yang dilakukan manusia, maka Allah tetap ikut campur. Nah, ini maksudnya bahwa apapun yang kita lakukan itu Allah selalu ikut campur. Tidak mungkin Allah itu tidak ikut campur di dalam kegiatan kita. Umpamanya saja, contoh yang gampang, saya berbicara seperti ini, ya memberikan materi ini, tentu kalau tidak Allah tidak ikut campur, maka saya tidak bisa gitu loh. Siapa yang menjalankan jantung, siapa yang mengedarkan darah, siapa yang menyebabkan
otak ini bisa berpikir, siapa yang ini bisa berbicara, semuanya karena bantuan Allah. Kita tidak bisa apa-apa gitu. Nah, oleh karena itu kita kalau memiliki spiritualitas yang tinggi maka kita mampu mengkaitkan seluruh yang kita lakukan, seluruh kejadian ini dengan keberadaan Allah sehingga kita betul-betul ya kita dekat ya dengan Allah karena setiap saat ya kita yakini bahwa Allah itu terus-menerus membantu kita ya. Spiritualitas akan mengarahkan semua kegiatan. Nah, ini eh, satu keyakinan ya, satu pemahaman ya, di mana kalau kita ini memiliki spiritualitas yang tinggi, maka spiritualitas kita ini akan mengarahkan semua kegiatan yang kita lakukan. Ya, yang pertama, semua kegiatan itu dikendalikan oleh Allah ya. Apa saja yang kita lakukan, siapa saja itu pasti dikendalikan oleh Allah. Artinya Allah tahu, Allah mengatur, Allah menentukan ya. Dan Allah menentukan takdir dan lain sebagainya itu ya. Kemudian semua kegiatan pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Nah, ini kalau kita yakini ya, kalau kita memiliki spiritualitas yang tinggi tentu kita diarahkan, semua kegiatan kita ini diarahkan bahwa apa yang kita lakukan itu pasti akan mendapatkan balasan. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik pasti akan ada balasan baik. Kalau jelek ya jelek gitu ya. Kemudian semua kegiatan yang kita usahakan hasil ditentukan oleh Allah seperti tadi, bahwa kita harus meyakini bahwa semua kegiatan yang kita usahakan nanti hasilnya itu akan ditentukan oleh Allah. Semua kegiatan kita urusannya dunia akhirat ya. Jadi semua yang kita lakukan apapun yang kita kerjakan seperti contoh ya seperti saya sekarang ini memberikan penjelasan tentang soft skill ini urusannya dunia akhirat. Ya, di dunia ini saya menggunakan waktu, menggunakan energi dan mungkin bermanfaat bagi orang lain. Ya, tetapi ya kalau yang saya berikan ini memang baik, bermanfaat dan saya ikhlas, ya itu tentu akan di akhirat nanti akan diberikan balasan ya. Jadi tidak pernah kita melakukan sesuatu itu urusannya dunia tok atau akhirat tok, tidak ada, pasti dua-duanya karena kita saat ini sedang hidup di dunia. Sementara yang kita lakukan itu efeknya pasti ada di dua dunia ini. Jadi dunia sekarang ini kemudian dunia akhirat nanti gitu ya. Kemudian semua kegiatan yang kita lakukan seharusnya meminta petunjuk Allah. Ya, seperti tadi bahwa semua yang kita lakukan itu Allah ikut campur, ya, ikut mempengaruhi, ikut mengatur sehingga kita seharusnya apapun yang kita lakukan itu harus minta petunjuk kepada Allah. Apalagi kalau itu melakukan hal-hal penting seperti kalau kita menjadi seorang pemimpin, seorang ketua atau mungkin apalah ya yang istilahnya kita menjadi pemimpin yang apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan itu berpengaruh terhadap orang banyak, efeknya itu kita minta petunjuk ya. Kemudian semua kegiatan harus bisa bernilai ibadah. Nah, ini kalau kita memiliki spiritualitas yang tinggi maka kita ini berusaha kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bagaimana caranya kegiatan itu bernilai ibadah gitu. Jangan sampai kita melakukan satu kegiatan umpamanya saja contoh yang paling sederhana ada kita ini mau ada acara pengajian kemudian kita melakukan kegiatan memasang tenda gitu ya. Itu kan kegiatan bagaimana kita memasang tenda itu bisa bernilai ibadah. Apalagi kalau kita bekerja ya, bekerja di tempat kerja 8 jam sehari. Bagaimana 8 jam sehari minimal itu bisa bernilai ibadah? Kalau tidak mubazir kita melakukan sesuatu tidak mendapatkan nilai ibadah, artinya itu dinilai sebagai maksiat, akhirnya kita mendapatkan juga kalau toh mendapatkan upah-upahnya juga tidak barokah, kemudian kita mendapatkan balasan dosa gitu ya. Tetapi kalau kita berusaha melakukan sesuatu apapun itu bernilai ibadah, maka balasannya ya rezeki yang barokah dan juga pahala nanti di akhirat. Kemudian semua kegiatan yang kita kerjakan diberikan rezeki dan pahala yang besar. Jadi apapun yang kita lakukan termasuk yang paling penting untuk dipahami bahwa
bekerja, apapun pekerjaan kita sebagai pebisnis, pengusaha, ya pemimpin, kita sebagai karyawan, pegawai, apa yang kita kerjakan itu ternyata ada dua ya yang diberikan oleh Allah. Pertama rezeki di dunia ini, kemudian yang kedua pahala. Pahala ini bisa diberikan juga di dunia ya, tapi bentuknya bukan bentuk materi ya, tapi kalau rezeki ini ya macam-macam juga ya, tetapi banyak kita dapatkan di dunia ini. Tetapi kalau nanti apa yang diberikan di akhirat itu namanya kan pahala. Kita mengatakan pahala. Ya, kalau rezeki ini masih di dunia begitu apapun bentuknya. Ya, jadi dalam kita melakukan kegiatan kalau kita yakin bahwa akan mendapatkan rezeki dan pahala, maka kita akan hati-hati. Yang kita cari satu kegiatan atau kita melakukan kegiatan itu bagaimana bernilai ibadah sehingga yang kita dapatkan rezeki dan pahala. Rezeki yang barokah, pahala yang besar. Bukan rezeki yang tidak barokah dan dapat siksa gitu. Kemudian semua kegiatan diarahkan ke amal kebajikan. Jadi kalau kita memiliki spiritualitas yang tinggi, maka kegiatan-kegiatan kita itu akan diarahkan ke sesuatu yang positif, sesuatu amal kebajikan. Kemudian semua kegiatan ujung-ujungnya akan meningkatkan hablum minallah kita dan juga hablum minannas ya. Jadi kegiatan kita ya apapun yang kita lakukan termasuk bekerja itu kan juga hubungannya hablum minallah karena semua yang diberikan oleh Allah kekuatan itu kan kita memberikan satu upaya pendekatan kepada Allah gitu ya. Kemudian pendekatan kepada manusia. Jadi semua kegiatan ini ujung-ujungnya nanti adalah meningkatkan hablum minallah dan juga hablum minannas. Ya. Yang terakhir bahwa semua kegiatan kita akhirnya akan menuju kehidupan ya yang bahagia ya baik di dunia maupun di akhirat ya yang tentu diridhoi oleh Allah. Ini ya Bapak Ibu sekalian kesimpulannya ya soft skill sangat dominan di kehidupan dan di tempat kerja. Kemudian dominasi soft skill itu 80%, hard skill cuma 20%. Ya. Siapapun perlu memahami dan menguasai soft skill ini. Ya. Hablum minallah dan hablum minannas akan baik jika soft skillnya tinggi. Spiritualitas merupakan fondasi untuk menguasai soft skill. Memiliki soft skill, insya Allah sukses hidup dunia dan juga di akhirat. Amin ya robbal alamin. Demikian ya sahabatku yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.